Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, saya lihat hari ini sudah pada cerah-cerah semua ini. Ya, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, Oke, Rahmat ini sudah ganteng sekali pagi. Sebelum memulai pembelajaran, ya saya mengajak anak sekalian bersama-sama membuka pelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah afdolnya jika kita mengawali dengan doa ya. Fatmawati mungkin bisa memimpin doa enak ya. Silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih banyak Fatmawati yang sudah memimpin doa. Iya, untuk membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita, ya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sorak-sorak bergembira. Baik, ya saya coba melihat dulu kesiapan belajar kita. Ya, sudah rapi semua ya, sudah pakai seragam. Ya, jadi selama pembelajaran, saya berharap anak sekalian dalam berpenampilan rapi, dalam posisi rapi, ya kita serius tapi santai. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Ya, selanjutnya anak sekalian silakan mengisi daftar hadir ya. Ya, saya sudah share di WA grup Anda. Ya, silakan mengisi daftar hadir di Google Form yang telah saya share. Oke. Selanjutnya, masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Yana ya? Yana, silakan Yana. Minggu lalu kita mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia, Pak. Iya, betul. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Ada yang masih mengingat apa itu hak asasi manusia? Ya, Elpiana, silakan. Hak asasi manusia adalah dasar manusia menurut kodratnya. Ya, hak dasar manusia menurut kodratnya. Ya, menurut kodratnya bahwa manusia itu memiliki hak dasar, ya, yaitu hak hidup, ya, hak kebebasan, ya, dan hak kebahagiaan. Baik, jadi pelajaran kita pada minggu lalu adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, hari ini kita masuk pembelajaran, ya, hakikat demokrasi yang pada dasarnya apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu masih ada kaitannya atau masih erat kaitannya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya bagaimana kita bisa membiasakan diri bertindak sesuai nilai ketuhanan, ya, dengan baik dan benar atau dengan tepat. Untuk mengantar pembelajaran kita selanjutnya, saya mencoba membawakan materi ya, silakan simak ya. Ya. Makna demokrasi. Ya, pada dasarnya demokrasi berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, ya, yaitu demos dan kratos. Ya, demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jika digabung, maka bisa diartikan menjadi pemerintahan rakyat. Ya, sepanjang pelajaran ini, saya tetap memantau bagaimana perkembangan sikap kita dalam belajar, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Ya, kita masuk ke mengamati gambar. Ya, sudah bisa diamati ya, sudah bisa dilihat gambar yang saya tampilkan ya. Apa kira-kira yang bisa Anda amati, yang bisa Anda analisis dari gambar ini? Saya, Pak. Ya, Elpiana, silakan Elpiana. Setelah saya mengamati gambar, saya melihat dari salah satu gambar adanya proses demokrasi secara langsung, yaitu pemilihan umum. Oke, baik. Dari salah satu gambar yang ada, ya di dalamnya ada salah satu gambar proses berjalannya atau berlangsungnya pemilihan umum. Mungkin masih ada yang mau bertanya ya tentang gambar yang ada ini. Silakan. Saya Pon, izin bertanya Pon. Oke, silakan Fatmawati, Nak. Jadi begini Pak, pertanyaannya, apakah dengan melaksanakan pemilihan umum kita telah melakukan demokrasi? Oh iya, bagus sekali. Iya, apakah dengan melaksanakan pemilu berarti kita telah melaksanakan proses demokrasi? Mungkin ada yang ingin menanggapinya? Saya, Pak. Oke, silakan, Nak. Menurut saya, Pak, dengan mengikuti kegiatan pemilu sudah termasuk demokrasi secara langsung, Pak. Oh iya, jadi dengan melaksanakan pemilu
berarti masyarakat sudah melaksanakan demokrasi secara langsung. Iya. Artinya di sini proses pemilihan langsung. Kita mencoba masuk berkolaborasi ya untuk mengamati video ya. Video ini saya berikan tema disharmonisasi demokrasi ya. Ya, jadi silakan disimak ini video. Sebentar saya akan membagi kelompok, membagi Anda ke dalam room. Setelah mengamati video ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang coba Anda pecahkan di masing-masing kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti akan melahirkan jawaban yang telah didiskusikan dari semua apa pertanyaan yang ada nanti ya, masing-masing kelompoknya. Ya, untuk dipresentasikan ada yang menjadi juru bicara nanti untuk memaparkan hasilnya, dan silakan Anda berdinamika di dalamnya ya, berdiskusi di dalam kelompok itu. Saya beri waktu ya kurang lebih 5 menit ya setiap kelompok ya untuk mendiskusikannya. Oke, baik ya. Kita telah menyaksikan video ya, disharmonisasi demokrasi. Dalam hari ini ya video tentang adanya kericuhan pada pelaksanaan Pilkades di salah satu desa di Bulukumba. Ya, kelompok 1, bagaimana pandangan kalian mengenai pelaksanaan demokrasi secara umum yang berlangsung di Bulukumba? Ya, di desa salah satu di desa di Bulukumba itu, ya. Apakah demokrasi sudah berjalan dengan baik? Oke ya, bisa dipaham nak? Iya. Iya Pak. Bisa dipaham ya? Oke, jadi sebentar saya masuk ke room masing-masing juga untuk menguatkan kembali ya. Oke, jadi saya stop share dulu ya. Saya akan memberi room. Ya, ya. Apakah prinsip demokrasi sudah berjalan? Ya, silakan dicoba dibuka dinamika diskusinya. Apa kira-kira pandangannya Rahmat tentang hal itu, tentang prinsip demokrasi tadi di dalam video? Tadi tidak, karena ada salah satu prinsip mengatakan harus menyelesaikan pemilu dengan cara menyelesaikan Damai. yang terjadi. Iya. Tapi di sini tidak selesai pemiluan Iya. karena Ada peristiwa, ya ada peristiwa. Berarti ada prinsip-prinsip yang terlanggar gitu ya. Yang lain? Ya silakan coba diskusikan yang lain ya. Oke. Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat. Ya. Pak. Ya. Baik ya, setelah Anda bergabung kembali ke room besar, sudah ada kelompok yang bersiap untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan? Oke. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, silakan Elpiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elviana mewakili kelompok 1. Menurut pandangan kelompok kami, bahwa pelaksanaan demokrasi Pilkades di Bulukumba berjalan dengan baik. Namun di akhir adanya kericuhan yang disebabkan oleh oknum yang tidak dimasukkan untuk memilih. Ya, oke. Ya, baik. Ya, jawaban kelompok 1 mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi secara keseluruhan berjalan dengan baik di Pilkades Bulukumba. Ya, namun tercoreng oleh tindakan oknum yang mempengaruhi pendukung ya untuk mengamuk di penghujung pelaksanaan Pilkades. Ya, berarti kesimpulan dari kelompok 1 mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan baik-baik saja. Ya. Jadi itu sebentar kita coba diskusikan. Jadi kelompok yang lain silakan ditanggapi. Mungkin ada apakah Anda sependapat dengan jawaban kelompok 1 dan 2 tadi mengatakan bahwa Pilkades ini sudah berjalan dengan baik, tapi ricu kan di ujung-ujungnya? Iya. Bagaimana kira-kira ini? Ada yang mau menanggapi? Iya, ada yang bisa menanggapi? Iya, silakan Nak. Siapa tadi? Oke, Saya Yana. bertanya kepada kelompok 1. Mengapa demokrasi pada video tersebut berjalan lancar? Pada dasarnya terjadinya kericuan di akhir video. Itu yang ditanyakan ya kepada kelompok 1. Mengapa Anda menyimpulkan bahwa itu berjalan dengan lancar, sedangkan di dalam video tadi kita saksikan bersama terjadi kericuhan di ujung-ujungnya? Iya. Apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan kelompok 1 ini? Ya, yang ada perwakilan kelompoknya. Ya. Tahu? Iya, ada yang bisa menjawab. Oke, Elpiana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Menurut saya, sepanjang perjalanan Pilkades di Bulukumba berjalan dengan baik atau lancar-lancar saja. Namun di penghujung ada oknum yang mengamuk.
karena tidak dimasukkan untuk memilih, sehingga membuat terjadinya kericuhan. Ya, kalau dikaitkan dengan kelompok 2 tadi, apakah itu dibenarkan mengamuk? Apakah hal itu bisa ditolerir? Iya. Saya Pak, Oke, silakan Fatmawati. terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti ini Pak, menurut saya kekerasan dalam Pilkades Bulukumba itu tidak dibenarkan. Oke. Kenapa? Itu karena meskipun oknum tersebut memiliki hak, tetapi apabila waktunya telah tiba, maka oknum tersebut juga harus mematuhi waktu tersebut, karena waktu juga merupakan bagian dari aturan dalam Pilkades tersebut. Bagus sekali ya, bagus sekali. Ya, dari jawaban kelompok 3 yang diwakili Fatmawati tadi, bahwa dikatakan, ya seharusnya kekerasan itu ya tidak bisa ditoleransi ya, tidak bisa diindahkan, dibenarkan bahwa harus terjadi seperti itu. Ya, namun kenapa terjadi kekerasan di belakang ini? Ya, kenapa bisa terjadi kesalahpahaman seperti itu? Ya, ini apa ya? Saya bisa melihatnya. Ya, mungkin saya membantu mencoba meluruskan bahwa di dalam pemilu kan ada aturan ya. Tadi dikatakan Pak Fatmawati bahwa aturan itu bagian daripada ya ketentuan-ketentuan dalam pemilihan waktu ya. Kita melihat ini waktu pemilihan kan ada dimulai biasanya pukul 7.00 sampai 13.00. Ya, tadi kita amati di belakang bahwa mereka ada salah satu pendukung yang mengamuk karena tidak dimasukkan mencoblos. Ya, disinyalir waktunya habis ya. Kira-kira begitu ya. Ya, disinyalir waktunya habis sehingga mengamuk. Ya, kalaupun dimasukkan, maka juga itu melanggar hukum. Ya, melanggar aturan. Ya. Kalau tidak dimasukkan, ya terjadilah kericuhan seperti itu. Olehnya itu, maka perlu ada pemahaman. Ya, perlu ada pemahaman dari tim sukses mungkin, dari petugas mungkin ya untuk menyampaikan bahwa pemilih silakan masuk mendaftar sebelum waktu pendaftaran ditutup. Ya, saya kira itu tadi yang menjadi penjawabnya ya. Sehingga terjadilah kericuhan seperti itu. Namun yang menyebabkan pula adalah bagaimana sosialisasi tentang aturan itu mungkin belum ditegakkan. Ya, saya kira begitu. Ya, kita bisa saling menerima apa yang ada. Puas, Pak. Iya, sudah bisa diterima ya. Baik, saya kira kita aplaus dulu untuk semua apa yang telah kita diskusikan. Ya, kita coba aplaus untuk kita semua. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita ya, anakku sekalian silakan mengerjakan tugas ya, ada tugas mandiri yang telah saya share di grup Classroom ya, silakan dikerjakan nanti. Ya, jawabannya ya saya tunggu sebentar siang ya, dikirim kembali ke Classroom. Oke. Kita masuk di penghujung ya pertemuan kita hari ini. Ya. Setelah kita menganalisis lebih dalam kesimpulan kita terkait dengan materi hakikat demokrasi ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, saya. Oke, silakan Rahmat. Saya bisa menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Bisa dibilang kebebasan yang dimiliki rakyat diatur oleh lembaga yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri, sehingga kebebasannya terlaksana secara bertanggung jawab. Oke, baik. Ya, itulah kesimpulan kita. Ya, saya coba mau mengukur dulu. Ya, apa yang Anda rasakan setelah mempelajari materi ini? Ada yang bisa menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Baiklah, setelah mempelajari materi demokrasi, saya lebih memahami tentang apa itu demokrasi. Oke. Selanjutnya, ya saya akan mengadakan evaluasi ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini silakan kerjakan soal evaluasi pada laman kuisis ya. Apa yang saya tanyakan di situ ya kurang lebih seperti ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon aplaus untuk kita semua. Oke. Ya, baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya nanti adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran,
maka saya mengajak anakku sekalian untuk kembali menyanyikan lagu daerah untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal daerah kita. Babuni asoe turuni udane. Jadi kali ini saya minta salah satu lagi di antara kita untuk memimpin doa. Ya, saya minta Rahmat siap ya untuk memimpin doa ya. Saya Iya, siap Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Doa selesai. demikian nak yang bisa kita lakukan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.